artinya zawak? Zawak itu adalah orang yang sudah punya pasangan. Laki-laki sudah punya istri, tetapi masih memberi perhatian lebih kepada perempuan lain. Atau perempuan sudah punya suami, tetapi dia masih mencari perhatian lebih dari laki-laki lain. Makanya ibu-ibu kalau pasang di status di Facebook, jangan kita terlalu cantik foto, atau saya kasih suami tak di situ, jangan kita seolah-olah minta perhatian bahwa masih gadis. Jangan sampai kita memancing suami-suami orang lain berdosa. Demikian pula biasa terjadi di kantor-kantor, karena tercatat Pak Hakim Pengadilan mengatakan kebanyakan perceraian terjadi diajukan oleh perempuan, dan banyak di antaranya adalah kasus perselingkuhan. Salah satu di antaranya seringnya seorang istri curhat ke suami orang. Jadi jangan dicurhat kepada suaminya orang, teman kantor tak atau teman mengajar tak. Kenapa? Ingat Ki, kalau laki-laki sudah bersuami lalu ada perempuan lain yang curhat kepada dia, maka yang solusinya hanya 2%, 98 antaranya hanya modus. Karena itu hati-hati Ki, jangan dibiasakan curhat ke suaminya orang atau pasangan yang bukan pasangan tak. Lalu bagaimana caranya? Nabi memberikan solusi. Kalau tiba-tiba keluar rumah lalu lihat perempuan cantik di luar, maka Nabi mengatakan kembali cepat ke rumah tak. Kenapa? Karena apa yang kita di luar sama aja dengan yang ada di rumah. Karena yang beda itu Pak hanya leher ke atas, leher ke bawah perempuan sama di semua. Bahkan bisa jadi lebih berbobot yang di rumah tak. Kenapa? Mungkin perempuan yang kita di luar sana mungkin baru timbangannya 47 kilo, yang di rumah mungkin sudah 74 kilo nih. Berarti lebih berbobot yang di rumah. Sebagai perempuan juga harus punya resep. Apa resepnya? Perempuan harus selalu jaga penampilan di rumah. Jangan sampai keluar suami tak lihat cewek cantik, pulang kemudian ternyata malam tidak dapat di rumah. Makanya malam suami tak pulang. Maka perempuan resepnya itu Adinda Yuyung. Pertama harus pandai merawat diri. Hati-hati, pelakor banyak sekarang. Dan pelakor punya prinsip. Ada pelakor pernah ditanya kenapa suka sama suaminya orang. Dia bilang kalau anak muda digodok, banyak saingan. Kalau muda didekati, banyak juga saingan. Tapi kalau suaminya orang didekati, satu disaingan tak istrinya gitu. Jadi kalau tidak cantik istrinya, tidak merawat diri istrinya, hati-hati kita geser posisinya dengan pelakor. Yang kedua, perempuan harus pandai memasak. Karena itu perempuan tinggi memperaikan, tapi air memasak hangus dia. Kalau ada yang begitu kasih kembali ke memperaikan. Boleh perempuan jadi istri tidak pandai memasak, tapi cari suami yang tidak tahu makan. Jadi modal yang harus dimiliki perempuan di samping pandai merawat diri juga harus pandai memasak. Kemudian yang kedua kata Nabi, penyakit yang harus kita hindari ada namanya penyakit dayus. La yadkhulul jannah dayus, tidak masuk surga orang yang punya karakter dayus kata Nabi. Apa itu dayus? Pasangan suami istri yang tidak peduli. Suami tidak peduli dengan istrinya walaupun dia bersama dengan laki-laki lain. Artinya tidak ada rasa cemburu, tidak ada pengawasan dari pasangannya. Laki-laki tidak merasa risih ketika melihat istrinya mempertontonkan auratnya di depan laki-laki lain. Laki-laki yang tidak merasa risih ketika melihat istrinya pamer fotonya di media sosial walaupun itu seksi, maka itu namanya dayus. Hindari sifat dayus. Maka suami wajib mengawasi istrinya, istri pun boleh mengawasi suaminya. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang harus dihindari penyakit dalam rumah tangga adalah al-i'rad. Bagi laki-laki i'rad namanya, bagi perempuan namanya nusyuz. Apa itu i'rad? I'rad adalah seorang suami yang berperilaku kasar kepada istrinya, baik sikap dan perilakunya maupun kata-katanya. Makanya Nabi itu halus sekali sama istrinya. Saking halusnya sama istrinya, Nabi tidak pernah panggil namanya istrinya. Namanya istrinya Aisyah tidak pernah panggil Ica. Selalu ada panggilan sayangnya kepada setiap pasangannya. Mulai hari ini jangan mau kalah sama orang yang masih pacaran di luar. Bikin panggilan sayang kepada pasangan tak. Jangan kita dipanggil Yuyung. Itu orang pacaran saya di luar itu ada di panggilannya pasangannya. Baru pacaran panggilnya Adi Umi, Papi Mimi. Makanya jangan heran banyak orang sekarang baru pacaran putus langsung jadi jantan sama duda. Kenapa? Karena berubah menikah ada di panggilan-panggilannya. Jangan mau kalah, kasih panggilan sebagai bentuk kasih sayang kepada pasangan tak.
Kemudian ada namanya nusyuz, dilarang oleh agama. Apa itu nusyuz? Istri durhaka kepada suaminya, istri melawan kepada suaminya. Nabi mengatakan, andai kata ada orang boleh sujud kepada sesama manusia, maka yang dipersilakan sujud adalah istri kepada suaminya. Kenapa? Tadi itu saudara Rahmawan, setelah idam kabul, kemarin kalau saudara ini berdosa keluar rumah tanpa izin lalu melakukan dosa di luar, yang menanggung dosa adalah Pak Abdul Aziz. Tetapi begitu selesai idam kabul, maka yang menanggung dosa adalah saudara Rahmawan. Maka Nabi mengatakan, Allah dan malaikatnya melaknat seorang perempuan yang keluar rumah tanpa seizin suaminya sampai dia kembali ke rumahnya. Kenapa? Kalau di luar melakukan dosa, maka yang menanggung adalah suaminya. Maka jangan pakai istilah tidak mau kena perintah suamimu. Ada itu nak nyangku begitu nak perintah itu suamimu. Justru surganya seorang perempuan adalah ketika dia taat kepada perintah suaminya. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mari kita bersama-sama